One, open the door. Woi, salah channel Bambang. Maaf. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Amika, kelas 12 MIA, Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Malan. Di sini, saya akan menjelaskan yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang selanjutnya ada kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pelaksanaan pemilu, dan yang kedua penyederhanaan partai politik, yang ketiga dui fungsi ABRI, dan yang keempat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau V4. Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur, sehingga demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Dan Orde Baru ini berakhir karena disebabkan oleh situasi politik yang memanaskan pada tahun 1996, kemudian ditambah oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, maka para mahasiswa bergeraklah mengembangkan kekuasaan Orde Baru ini yang dimulai pada bulan Mei 1998. Hanya inilah yang dapat saya jelaskan mengenai yaitu latar belakang Orde Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianto, saya dari kelas 12 MIA. Saya akan menjelaskan lahirnya atau terbentuknya Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. REPELITA pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi,
perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi. 2. Swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang ketiga, pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an. Pendapat per kapita masyarakat juga naik dari yang hanya $70 per tahun pada tahun 1969 meningkat menjadi $600 per tahun pada tahun 1993. Akhir dari Orde Baru. Orde Baru telah berakhir lebih dari 20 tahun yang lalu, sehingga banyak rakyat Indonesia yang mungkin sudah lupa atau tidak tahu sejarahnya. Berakhirnya Orde Baru berjalan dengan penuh ketegangan, kekerasan, dan kesimpang siuran. Yang pasti, mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa menandai berakhirnya lazim yang meski sempat stabil tapi opresif. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Jumanto, kelas 12 IS2, ingin membahas tentang peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintahan pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965 beberapa jenderal TNI diculik, disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Peristiwa pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap PKI, masyarakat, dan TNI kemudian melakukan penangkatan dan pembantaian terhadap para anggota PKI. Berbagai daerah Indonesia pada masa itu kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehingga keamanan negara sangat runtuh. Selalu kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstrasi kepada pemerintah waktu itu berupa pembubaran PKI dan organisasi pendukungnya seperti Gerwani, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain. Yang kedua, bersihkan kabinet Dewi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, menurunkan harga sembako. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angki, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Orde Baru, yaitu terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 dan pengecaman terhadap PKI
sebagai wakil Partai Komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. Langkah kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang, menghemat pengeluaran pemerintah serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara, dan membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor. Dan pada masa itu terjadilah sebuah permasalahan tentang perekonomian, yaitu pemerintah Orde Lama tidak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sampai terjadi meroketnya inflasi yang mencapai 635% pada 1966. Berakhirnya Orde Baru. Secara substansial, berakhirnya pemerintahan Orde Baru lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. Artinya, apabila pemerintah Presiden Soeharto mampu mengatasi segala persoalan bangsa dan negara, niscaya gerakan reformasi tidak akan terjadi. Demikian dari saya tentang sebagian dari Orde Baru. Terima kasih. Nama saya Julio dari kelas 12 I1. Saya ingin membahas peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintahan pada waktu itu, bahkan pada tanggal 30 September 1965. Beberapa jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontakan tersebut. Peristiwa pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap PKI, masyarakat, dan TNI. Kemudian melakukan penangkapan dan pemberontakan terhadap para anggota PKI. Berbagai daerah di Indonesia pada masa itu kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi, sehingga keamanan negara sangat runtuh. Selain kerusakan, masyarakat juga kerap melakukan beberapa tuntutan demokrasi pada pemerintahan pada waktu itu berupa pembubaran PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga, menurunkan harga sembako. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menyelenggarakan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni. Dan konsekuensi tersebut MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat masyarakat melalui referendum. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI, dan pemerintahan Orde Baru berlangsung pada masa kepemimpinan Soeharto dan melahirkan kebijakan-kebijakan bagi Indonesia pada saat itu. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan politik, yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan, dan pada masa Orde Baru itulah terjadi masalah bagi Indonesia,
yaitu krisis ekonomi. Hal itu yang menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Pino, kelas 12 IS2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya kuasai. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru adalah karena terjadinya kondisi kacau yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang mengakibatkan lahirnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang bagi Soekarno hanyalah sebuah perintah. Namun bagi Soeharto dianggap sebagai mandat pemindahan kekuasaan. Inilah alasan utama mengapa Orde Baru disebut sebagai latar belakangnya, karena diterbitkannya Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Dan karena adanya Orde Baru ini memiliki tujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi. Permasalahannya adalah hiperinflasi mencapai 635-650% pada tahun 1966. Hiperinflasi tersebut menyebabkan melonjaknya harga barang-barang termasuk kebutuhan pokok. Faktor utama penyebab hiperinflasi adalah rezim Soekarno hanya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar sejak awal 1960. Kemudian yang terakhir, akhir dari masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1966 ditambah krisis sosial dan juga ekonomi atau krisis moneter pada tahun 1997. Maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Dan pada saat itu masa Orde Baru sudah berakhir. Kemudian dari aksi demonstrasi dari mahasiswa berhasil menggulingkan Orde Baru. Maka pada tanggal 21 Mei 1999, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulai dari sejak pemerintahan B.J. Habibie, kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi. Salah satunya adalah kebebasan berpolitik.